ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum kita melaksanakan tugas kita, mari kita siapkan waktu untuk bersama merenungkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan bagi kita sekalian. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini sebab kami diberi waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kiranya firman menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan baca 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya bacakan firman-Nya. Kuduslah kamu karena aku kudus. Itu perkataan Tuhan yang dicatat oleh Rasul Petrus. Tuhan itu kudus, makanya umat Tuhan harus kudus sama seperti Dia. Kudus itu berarti kita terpisah dari dunia. Kudus itu berarti kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya baca ayatnya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah itu kudus, dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya. Nah itu dia ya. Jadi kalau Allah itu kudus, maka apa yang berlaku bagi Allah yaitu Dia kudus, maka itu juga akan berlaku bagi umatnya, yaitu umatnya harus kudus. Kekudusan mengandung pengertian terpisah dari cara-cara fasik dunia dan dipisahkan untuk mengasihi, untuk melayani, dan untuk menyembah Allah. Jadi kenapa kita kudus? Karena Allah itu kudus dan kita melayani Allah yang kudus, mengasihi Allah yang kudus, menyembah Allah yang kudus. Yang pertama, kekudusan adalah sasaran dan maksud pemilihan kita di dalam Kristus. Jadi kekudusan itu merupakan sasaran atau maksud kenapa kita dipilih di dalam Kristus. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu berarti menjadi serupa dengan Allah dan mengabdi kepadanya dan hidup untuk menyenangkannya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu, kita persembahkan hidup kita bukan seperti perjanjian lama. Persembahan itu adalah korban yang dibakar, umpamanya domba, itu dibakar. Tetapi sekarang perjanjian baru kita persembahkan tubuh kita dengan cara melayani. Kita tetap harus hidup melayani ya di dalam kekudusan, dan ini yang berkenan kepada Allah. Itu juga menjadi ibadah. Jadi kalau kita ibadah itu berarti kita persembahkan hidup kita. Itu ibadah yang sejati. Puji Tuhan. Yang kedua, kekudusan diperoleh melalui Roh Allah yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Hari-hari ini kita masuk dalam situasi kondisi akan memperingati ketuhanan Roh Kudus di kamar loteng 2000 tahun yang lalu. Para rasul-rasul ketika berdoa. Nah, tujuannya Roh Kudus itu untuk menyucikan kita, Bapak Ibu. Jadi kita semua perlu menerima pencurahan Roh Kudus, anak-anak kecil sampai kepada yang tertua, supaya kita dikuduskan.
Makanya dengarkan baik-baik, saya baca Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, Bapak Ibu, jadi orang-orang yang sudah dikuduskan itu, ya, Bapak Ibu, dikasihi oleh Tuhan adalah orang yang memiliki belas kasihan, tidak kikir, saling mengasihi, tidak suka menjelekkan orang, tapi mengasihi, memiliki kemurahan hati, rendah hati, tidak sombong, tapi dia rendah hati, dan lemah lembut, dan sabar. Makanya ada pujian, sabar dalam susah sukarmu. Mari kita mau sabar. Kesabaran itu bisa diuji ketika kesusahan, kesukaran itu ada. Apakah kita sabar? Nah, dengan demikian, kekudusan sebagai gaya hidup kekristenan yang benar. Jadi kekudusan itu gaya hidup orang Kristen yang benar. Kalau orang tidak mau hidup di dalam kekudusan, dia bukan Kristen yang benar. Dia mungkin Kristen palsu. Tapi orang Kristen yang benar itu, gaya hidupnya itu adalah gaya kekudusan. Terjemahan lain kudus itu terpisah. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Terpisah dari cara-cara dunia. Walaupun kita hidup di dalam dunia, tapi kita tidak boleh hidup sesuai dengan cara duniawi. Kita harus hidup sesuai dengan caranya Tuhan sendiri. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bapa di surga, setelah kami merenungkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk memotivasi kami tetap hidup benar, hidup kudus apapun yang terjadi dalam dunia yang semakin sulit dan menderita. Kami mau belajar sabar dalam segala kesulitan-kesulitan kami. Kami mau belajar lemah lembut, kami mau belajar memiliki kemurahan hati kepada sesama anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang belum percaya. Kami mau berdoa supaya mereka juga satu saat menerima keselamatan daripada Tuhan. Berkati mereka yang lemah, kuatkan, susah, hiburkan, sakit. Tuhan, Engkau pulihkan, sembuhkan, dan berbagai masalah, khususnya penyakit yang sedang masih merajalela. Tuhan, lindungi umat Tuhan, tetap berada dalam pertolongan dan naungan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.